Yo 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 yo, halo sob, welcome back di my YouTube channel. Film ini saya yakin bisa membuat kalian tertawa dan sedih jika menontonnya sambil ngirisin bawang merah ya guys. Karena sejatinya film ini bergenre action, komedi, drama. Yah, film ini berjudul The Long Way Home atau biasa dikenal juga sebagai Western Front. Pada tahun 1953 saat Perang Korea, tentara Parubaya asal Korea Selatan yang ditugaskan mengirimkan dokumen rahasia untuk pasukan sekutunya bertemu dengan tentara muda asal Korea tanpa sengaja di perbatasan barat. Tentara asal Korea Selatan ini bernama Nambok. Sebelum menjadi tentara, dia adalah seorang petani miskin dari Korea Selatan. Lalu ia ditugaskan untuk mengantarkan dokumen rahasia kepada pasukan sekutu di barisan depan. Sedangkan tentara muda yang berasal dari Korea Utara bernama Yonggwang. Dia adalah prajurit baru, di mana latar belakangnya adalah mahasiswa yang bertugas di satuan tank. Cerita pun dimulai. Kapten Yan terlihat sedang memberikan pengarahan kepada pasukannya yang dimana ia ingin mengakhiri perang ini. Dan dia mempercayakan sebuah dokumen rahasia dibawa oleh Nambok, salah satu anggota pasukannya, yang harus dikirim sesuai tempat dan waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, kita diperlihatkan pasukan Korea Utara yang terdiri dari pasukan senapan baja 369 sedang berjalan ke garis depan selatan. Di dalam tank terlihat prajurit baru. Dia adalah Yonggwang yang sedang ditanyai oleh Kapten Chajang tentang target mereka sebenarnya. Dan dengan tegas Yonggwang menjawab akan melakukan perang dengan pemerintahan imperialis dan munafik. Tak lama kemudian tank baja mereka pun mogok dan mereka pun beristirahat sejenak sambil memperbaiki tanknya. Di sini Kapten Chajang menyuruh Yonggwang untuk merokok, akan tetapi Yonggwang menolaknya karena itu bisa merusak kesehatannya. Lalu Kapten Chajang pun menyuruhnya untuk melihat barisan depan yang melanjutkan perjalanan duluan. Dengan sigap Yonggwang berlari di barisan depan dan mengambil sedikit makanan. Tapi seketika itu juga pesawat tempur musuh datang untuk menyerang. Pesawat itu menembaki dan mengebomi semua pasukan, hingga yang tersisa hanya dia seorang. Yonggwang pun lari menuju tempat Kapten Chajang berada, tapi naas, Kapten Chajang sudah sekarat. Kapten Chajang pun berkata jika Yonggwang harus melindungi tanknya apapun yang terjadi. Dan akhirnya Kapten Chajang pun menghembuskan nafas terakhirnya yang bau rokok rawit. Setelah itu ia kabur ke dalam hutan. Sementara itu pasukan Nambok juga sedang berjalan di semak-semak untuk menjalankan tugasnya pun dihujani peluru oleh musuh. Semuanya terlari terbirit-birit hingga yang hidup hanya tinggal Nambok seorang. Dan ia pun kehilangan dokumen rahasia itu saat berlari dari kejaran musuh. Nambok pun langsung kembali menyusuri hutan untuk mencari dokumen rahasia itu. Namun sayang dokumen itu ternyata sudah ditemukan terlebih dahulu oleh Yonggwang. Dengan ketakutan Yonggwang coba mengambil dokumen itu lalu kembali berlari. Di tengah hutan tanpa sengaja mereka berdua pun bertemu. Mungkin karena saking takutnya mereka saat bertemu atau mereka hanya makan tidur waktu pelatihan ya. Alhasil mereka pun baku tembak dengan asal-asalan hingga kejar-kejaran bagaikan Tom and Jerry. Yonggwang yang berhasil menemukan tanknya yang mogok tadi dan coba mengendalikan tank itu guna kabur dari kejaran Nambok. Bermodalkan buku panduan yang dibawa, dia terus mencoba mengendarai tank itu. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut hingga sampailah mereka di sebuah desa yang sudah hancur lebur.
Di sini Yonggwang coba menakuti Nambok dengan menembakkan meriam dari tank. Tapi karena dia belum bisa mengendalikan dengan benar, maka peluru meriam itu pun malah mendarat di markas tentara Korea Selatan yang dimana mereka mengira itu adalah sebuah serangan musuh. Hingga akhirnya Nambok dan Guang baku tembak dengan menggunakan bazooka versus meriam tank. Singkat cerita, Nambok berhasil menyandera Yonggwang di dalam tank itu dan menanyakan tentang dokumen rahasia itu, yang dimana dokumen itu disembunyikan oleh Guang di balik foto Kim Jong Il. Dan bodohnya Nambok tidak menyadari dan malah menyuruh Yonggwang menjalankan tanknya untuk kembali ke Korea Selatan. Sementara itu, atasan Kapten Yan dari Korea Selatan meminta agar dokumen itu ditemukan apapun alasannya karena dokumen itu sangat-sangatlah penting. Di tengah perjalanan, Nambok dan Guang tiba di sebuah desa di daerah Korea Utara. Guang pun disambut di desa ini, tapi begitu melihat Nambok, tentara dari Korea Selatan, mereka semua terdiam. Akhirnya Nambok disambut dan diberi makan bak raja di desa ini karena menyandera Yonggwang. Saat hendak makan, sepasang suami istri marah berkelahi di depannya dan membuat Nambok kesal dan mengeluarkan tembakan. Tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari dalam kamar, yang dimana suara itu adalah suara ibu-ibu yang akan melahirkan. Melihat hal ini, Nambok terdiam sejenak. Dia teringat tentang anaknya yang baru saja lahir, akan tetapi dia belum sempat memberikan nama, tapi sudah harus pergi untuk berperang. Cerita kembali ke Nambok dan Guang yang sedang berkelahi di dalam tank hingga terjadi baku tembak dan masing-masing dari mereka terkena tembakan. Hal ini membuat mereka berpikir untuk melakukan gencatan senjata dan menjalankan hari-hari mereka dengan damai sementara sambil mengobati luka tembak mereka. Hari-hari pun berlalu dan membuat mereka sudah seperti keluarga di medan perang. Saat pagi tiba, Nambok menyadari ada yang tidak beres. Kemudian dia membungkam mulutnya Guang dan mengajaknya untuk bersembunyi. Tak disangka mereka malah bertemu dengan tentara Korea Utara yang sedang berpatroli dan menodongkan senapannya. Di sini Guang memanggil mereka saudara dan membuat mereka percaya jika Guang dan Nambok adalah tentara dari Korea Utara. Para tentara Korea Utara itu pun sangat senang karena bertemu saudara setanah airnya dan mengajak Nambok dan Guang pulang ke Korea Utara menggunakan tank itu. Akan tetapi bukannya berjalan pulang, Guang malah memutar-mutarkan kepala tank sampai semua tentara Korea itu terjatuh dan mereka pun kabur. Dalam tank, Guang berbicara, anak akan dikucilkan jika tidak memiliki seorang ayah. Dan akhirnya Guang pun mengantarkan Nambok pulang ke perbatasan menggunakan tank itu. Di dalam tank, Nambok coba kembali membujuk Guang agar mau mengembalikan dokumen rahasia itu. Tapi saat membujuk, tiba-tiba sebuah pesawat tempur menyerang tank mereka. Melihat hal itu, Nambok coba keluar, membawa bendera Korea Selatan untuk meyakinkan pesawat itu bahwa ia bukanlah musuh, tapi malah terjatuh. Guang yang ingat kalau pesawat itu adalah pesawat yang membantai teman-temannya terus menyerang pesawat itu dan mengejarnya. Sampai akhirnya tank itu pun nyangsang di tengah-tengah jembatan yang putus. Guang yang tidak mau kehilangan tanknya itu coba terus menarik tanknya. Dan Nambok yang melihat hal itu lalu pergi untuk memanggil warga desa yang sebelumnya mereka singgahi guna menarik tank itu, dan mereka pun berhasil menarik tank itu kembali ke atas jembatan. Sementara itu, para jenderal dari Uni Soviet dan perwakilan Korea sedang melakukan rapat, di mana rapat itu adalah rapat perdamaian untuk gencatan senjata. Scene kembali ke Nambok dan Guang. Guang akhirnya mengembalikan dokumen rahasia itu dan mereka pun saling mengucapkan kata perpisahan, juga saling bertukar hadiah. Tampak wajah bahagia dari senyum mereka.
karena mereka sudah berdamai dan menganggap saudara satu sama lainnya. Namun wajah bahagia itu seketika menjadi sedih karena tentara Korea Selatan yang sudah menemukan lokasi tank itu pun langsung memberitahu markas mereka dan menginstruksikan para pasukan meriam untuk membombardir tank itu. 잘 가시나요? 가시나요, 형님? 형님! 정신차려! 정신차려! 살려주세요. 살려주세요. Hingga akhirnya Yonggwang pun tewas terkena bombardir dari meriam itu. Yang lebih sedihnya lagi, di tengah-tengah pengeboman itu pun baru beredar perintah untuk gencatan senjata, namun nasi sudah jadi bubur. Yonggwang pun sudah terlanjur tewas. Dan film pun berakhir, di mana yang mayatnya Yonggwang ini diantarkan menggunakan sapi yang dituliskan Kim Yonggwang Pasukan Senapan Baja 369 oleh Nambo. Oke lah sobat, tadi alur cerita film yang lucu dan juga sedih yang saya rangkum kali ini. Terima kasih sudah menonton. 저희가 영광아!